hingga saat cintaku. Hari Sabtu kemarin seolah menjadi hari yang paling romantis sekaligus bersejarah bagi aktor Chico Jericho. Pasalnya setelah sempat dikabarkan gonjang-ganjing dengan Laudya Chintya Bella sang mantan kekasih, kemarin Chico seolah membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah lepas dari bayang-bayang cinta masa lalu. Sebab Chico akhirnya resmi menikahi Putri Marino sang kekasih, lengkap dengan konsep pernikahan yang serba romantis. Menggelar seremoni di kawasan Pulau Dewata, Bali, Chico hanya mengundang kerabat dekat serta segelintir sahabat saja. Tak ayal, sederet sahabat Chico seperti Wulan Guritno, Baim Wong, hingga pasangan Rio Dewanto dan Atika Hasiholan pun antusias terbang dari Jakarta ke Bali untuk ikut merayakan hari bahagia Chico, yang akhirnya resmi menikahi Putri Marino di tengah syahdu dan romantisnya suasana pemberkatan yang dibalut serba warna putih dan mint. Menikah denganmu. Kemana, Sak? Ijo-ijo kayak gini? Ya, kamu udah kece belum nih? Aduh. Hai Rio. Gue baru lihat live lu kemarin. Iya baru lihat live di Instagram ya. Bidadari tak bersayap datang padaku. Usai menjalani pemberkatan nikah dan janji suci, giliran Chico Jericho dan Putri Marino menggelar acara resepsi yang berlangsung tak kalah romantis. Rupanya Chico dan sang istri ingin memanjakan tamu-tamunya dengan pemandangan eksotis sunset Pulau Bali yang terkenal indah tepat di pinggiran pantai. Pesta resepsi pernikahan Chico Putri itu pun berlangsung kian meriah ketika keduanya masuk ke arena pesta dan disambut para sahabat seperti Wulan Guritno hingga Baim Wong, menggambarkan suasana hati sang pengantin baru yang bahagia akhirnya bisa bersatu hingga maut memisahkan. Kebahagiaan ini bahkan terekam unik ketika Chico dan Putri bergegas dari hotel bersiap memasuki pesta resepsi mereka. Chico dan Putri terlihat mesra dan kompak menyanyi bersama, memancarkan kebahagiaan mereka sebagai pengantin baru yang memulai indahnya lembaran hidup baru. Chico, selamat. Makasih. Congratulations bro. Ya. Semoga langgeng. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. and Mr. Jericho. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk malam hari ini untuk Chico dan juga Putri. Silakan menempati tempat Chico dan juga Putri. Dan sebelum kita mulai acara malam hari ini, kita akan memulainya dengan santap malam yang sudah dihidangkan di belakang. Tapi sebelumnya, mewakili seluruh pihak keluarga dan juga teman-teman yang terlibat malam hari ini. Indahnya.
Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sederhana namun Kalau kita cuma dikasih satu baju. Ya. Masih depresi tetap. Berbeda dari Chico Jericho yang baru saja menikah pada hari Sabtu kemarin, Fely ex-personil girl band Cherry Bell justru sedang dilanda sedih tapi bahagia. Pasalnya pasca menikah dengan Mario pada 21 Februari 2018 lalu, Fely belum bisa menikmati indahnya masa-masa bulan madu karena setumpuk alasan. Salah satunya alasan kebutuhan ekonomi yang rupanya datang secara beruntun tanpa menyisakan budget untuk bulan madu. Tak heran jika alih-alih menjalani masa bulan madu yang indah, hari Sabtu kemarin Fely dan Mario terlihat menghadiri perayaan Cap Gomeh alias penutupan momen Imlek pada hari Sabtu kemarin. Boleh memperkenalkan diri. Oh iya. Melita. Siapa sama Iliam, Bapak Iliam. Bapak Amin Surya. Saya Darmawan Surkali. Darmawan. Kan sebenarnya Cap Gomeh itu kan adalah ending dari Imlek. Biasanya sebetulnya kumpul-kumpul aja sih. Tapi kalau yang benar-benar Chinese yang masih agama Buddha itu mungkin mereka kayak ke kelenteng terus sembayang. Kita belum bulan madu. Karena kita ngurus itu segala macam karena berbarengan semua di akhir Februari jadi nggak harus ganti SIM, terus bayar pajak mobil, terus ngurus catatan sipil, Pindah rumah. Iya pindah-pindahan rumah. Jadi emang kemarin ngabisin Februari itu kayak santai-santai ngurusin yang staff-staffnya dulu. Nanti Maret baru kita bulan madu. Uniknya meski belum bisa menikmati indahnya bulan madu seperti yang diimpi-impikan, tak berarti mengurangi kemesraan Fely dan Mario sebagai pengantin baru. Buktinya Fely dan Mario terlihat kompak dan selalu mesra menjalani serangkaian ritual Cap Gomeh, mulai dari menyantap makanan khas Cap Gomeh, memberi angpau kepada sang barongsai hingga berbagi kepada para lansia. Sebuah potret keluarga baru yang unik. Tak banyak yang tahu jika usai menikah, Fely dan Mario berjuang melawan kekagetan dan sulitnya saling menyesuaikan diri. Jadi merah. Tadi kan pas pengurus harus jas. Tapi kalau mau Fely jadi kasus gitu. Oh sikat gigi itu harus ditutup kepalanya, ujungnya harus yang gini, nggak boleh kotor kena ini gitu. Jadi kayak agak gaji. Saya suka ketawa sendiri aja. Saya seumur hidupnya nggak pernah ada yang nyuruh gitu. Kayak kemarin saya lagi nonton saya kan suka olahraga gitu sampai malam. Tiba-tiba ada yang tidur. Saya nggak pernah disuruh tidur. Tiba-tiba disuruh tidur lucu aja gitu. Yang seneng dong, yang seneng. Iya, maksudnya saya tuh orangnya selalu prepare. Jadi nggak mau nanti giliran udah perlu baru cari. Jadi saya udah prepare bahkan untuk biaya nanti kalau bersalin gitu. Jadi biaya rumah sakit gitu ya. Jadi kalau dia agak boros saya agak takut. Jangan pakai uang itu ya gitu please gitu. Saya kayak nanti kita cari uang dulu baru kita liburan. Makanya saya udah sisihkan. Bentar-bentar aku tuh mau pizza, mau burger. Soalnya biasa di Cherry Bell tuh pasti delivery kan. Aduh malam-malam pengen pizza nih, pengen burger nih, pengen ayam nih gitu. Borosnya di situ tuh. Nyaris 2 pekan terpuruk di penjara akibat kasus narkoba, tapi Dawiyata juga dikunjungi oleh Ratu Dangdut Elvi Sukaisi sang ibu. Walaupun sempat mendatangi Polda untuk diperiksa sebagai saksi, benarkah Elvi tak hanya sedih, tapi juga terlalu marah untuk menemui Dawiya? Sementara itu balada konflik ibu anak antara Anissa Bahar dan Juwita menguak kejutan baru tentang kondisi rumah tangga Anissa.
Benarkah Anissa telah pisah rumah dengan Fauzan sang suami yang kini bahkan bekerja sebagai security kompleks perumahan di kawasan Cikarang, Jawa Barat? Kita simak berita lengkapnya hanya di Hot Shot usai jeda pariwara yang berikut ini. Gelisah menanti kepastian. Kabarnya, itulah yang akhir-akhir ini merambati sanubari Ratu Dangdut Elvi Sukaisi dan keluarganya menanti kepastian nasib Dawiyah dan kedua anak serta menantunya yang kini terlilit kasus narkoba. Pasalnya tertangkap tangan sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, lengkap dengan sejumlah alat hisap dan timbangan elektrik. Nasib Dawiyah yang tak sama dengan Syehan sang kakak pun mendulang teka-teki. Sama-sama ditangkap di hari yang sama pula, jika Syehan sang kakak yang konon telah lebih dulu mengenal narkoba sejak tahun 2008 mendapatkan perawatan di panti rehabilitasi, tapi Dawiyah justru berbeda dan wajib terus berada di tahanan bersama Muhammad sang tunangan. Benarkah ini sinyal bahwa Dawiyah tidak akan mendapatkan fasilitas rehabilitasi, melainkan terancam hukuman penjara? Karena Dawiyah itu kan korban tersebut harus dilindungi agar dapat normal kembali. Kalau untuk saat ini ya update-nya, saya tinggal tunggu langkah-langkah proses selanjutnya seperti apa dari Bapak penyidik. Kalau untuk kakaknya Dawiyah Syehan maupun kita istrinya Syehan, itu mereka dalam proses rehabilitasi karena ada sakit yang lain ya, sakit yang lain, dan untuk istrinya hamil. Jadi itu memang harus segera proses pengobatannya berjalan. Ironisnya, bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Selain terpuruk di tahanan Polda Metro Jaya menanti kepastian nasib, bahkan Elvi Sukaisi sang ibu pun tak kunjung terlihat memberikan dukungan moral menengok Dawiyah di tahanan. Ada apa dengan Elvi Sukaisi? 15 kali 24 jam Dawiyah ditahan. Mengapa tak sekalipun Elvi datang untuk menjenguk putri bungsunya tersebut? Sempat mendatangi Polda Metro Jaya guna memenuhi panggilan sebagai saksi, namun tak juga menemui Dawiyah. Mungkinkah Elvi yang sempat mengaku sedih kini berganti marah hingga tak mau menemui Dawiyah? Entahlah. Yang jelas, Zeki Alatas sang menantu sekaligus tim pengacara Dawiyah mengakui jika kondisi kesehatan Elvi sempat terganggu dan menurun di tengah gonjang-ganjing kasus narkoba anak-anaknya. Enggak, satu kali kemarin itu karena memang ada pemanggilan ya sebagai saksi. Kalau untuk jenguk ya pada waktu selesai dari pemeriksaan sebagai saksi, waktunya itu sudah lewat. Karena waktu besuk itu dari jam 10 pagi sampai jam 15.00. Harinya hari Senin sampai hari Kamis. Itu Jumat, Sabtu, Minggu tidak boleh dibesuk ke sana. Artinya walaupun Umi belum ketemu dengan Dawiyah, saya sudah mewakili. Kemarin kan Umi kurang sehat juga ya. Flu batuk, kecapean. Yang saya tahu ya, pada waktu kejadian sampai saat ini mungkin Umi masih menenangkan ya, masih tenangkan dulu dirinya Umi. Terus juga Umi kan kurang sehat kemarin. Tapi mungkin ya karena ini sudah bulan Maret, saya rasa sudah banyak lagi job-jobnya Umi. Karena saya dapat kabar yang mungkin Umi akan syuting dan yang lain-lain. Jika Elvi Sukaisi masih belum sanggup menemui anak-anaknya di tengah guncangan kasus narkoba, pedangdut Anissa Bahar pun masih tak sudi untuk menemui Juwita. Pasca dirinya dan keluarga resmi mencopot nama Bahar di belakang namanya. Pasalnya Anissa menilai sama sekali tak ada gelagat penyesalan ataupun usaha untuk memperbaiki diri dari Juwita. Namun jika sejatinya darah lebih kental daripada air, meski belum siap menemui Juwita, tapi toh Anissa tetap mengaku ingin menyelidiki sosok Dedi kekasih Juwita demi kebahagiaan sang putri. Kalau dia mengharapkan saya nggak akan begitu kelakuannya. Gitu. Saya akan cari bukti-buktinya supaya Jui terbukalah pikirannya. Tapi sih susah juga ya, sebab
Sebab gini, saya sebagai seorang ibu udah mencoba berusaha banget buat anak saya gitu. Tapi tergantung si anaknya sendiri, nggak mau dibilangin, nggak mau dikasih tahu juga repot. Karena apa? Karena menurut info yang saya dengar Juinya itu menerima aja gitu, diapain ke sama Dedi, Juinya nerima aja. Karena saya pengen tahu, misalnya dia udah nggak punya uang, apakah Dedi masih mau sama dia? Gitu aja. Soalnya yang saya dengar sih sangat miris. Kalau yang dulu kan udah 3 kali kan, begitu lepas dari saya diemin, memang nggak terbongkar media ya. Saya diemin, dia kolaps, nggak punya uang, ditinggalin sama cowoknya, balik lagi ke saya, punya uang lagi, begitu lagi. Ini yang keempat, ini udah yang keempat, cuma ini yang paling parah. Karena di sini Jui itu susah komunikasi dan susah untuk misalnya neneknya sakit parah pun Jui nggak bisa nengok, nggak bisa datang kayak gitu. Ironisnya, di tengah maju mundur Anissa dengan Juwita, ujian berat kabarnya menimpa rumah tangga Anissa dengan Fauzan, sang suami. Tak main-main, Anissa bahkan dikabarkan telah berpisah rumah dengan Fauzan yang kini konon tinggal di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat karena berubah profesi menjadi kepala security sebuah perumahan di Cikarang. Apa yang terjadi dengan rumah tangga Anissa? Jika tidak akan ada asap tanpa ada api, benarkah gara-gara konflik ibu anak antara Anissa dengan Juwita, Fauzan dan Anissa justru berpisah? Tapi mengapa mencuat kabar bahwa Anissa justru telah memiliki kekasih baru? Sebuah teka-teki yang tak bisa dijawab oleh sikap Anissa yang mendadak mengurai jurus menghindar saat menghadapi pertanyaan lebih mendalam oleh tim Hotshot berikut ini. Ya, dia kan kerja, saya juga kerja. Kita sama-sama kerja. Kadang di Cikarang, kan dia tinggalnya jauh kan di Cikarang, terus kadang di Kerawang. Jadi kerjanya ini nggak nentu, pindah-pindah. Bisa banget. Iya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kan kita tetap berhubungan baik. Artinya bisa rumah tangga? Enggak lah. Kita baik-baik aja, masih komunikasi baik. Walaupun bisa masih komunikasi? Iya, masih tetap urusan anak. Ada janji? Sukses sinetron Anak Langit rupanya tidak hanya membuat pemainnya Angga Putra naik status, tapi mendulang berlimpah rejeki. Buktinya pekan ini Angga membeli mobil baru yang lebih mewah, lengkap dengan renovasi rumah baru. Tapi benarkah di balik kesuksesannya Angga terselip cerita patah hati karena Angga dikabarkan telah putus dengan Fasa Waroka sang kekasih? Apa jawaban Angga tentang kabar putusnya dengan Fasa? Simak berita lengkapnya usai jeda pariwara yang berikut ini. Kesuksesan sinetron Anak Langit di usia 1 tahun masih menyisakan banyak kisah menarik. Setelah para pemainnya melakoni aksi sosial dan berbagi kasih ke sejumlah panti dan yayasan, salah satu pemeran Anak Langit, Angga Putra, juga merasakan berkah luar biasa. Karakter Jailani alias Jai yang dimainkannya mampu mencuri perhatian penonton. Logat khas Betawi dengan gaya ceplas-ceplos ala Jailani menjadi salah satu hal yang paling ditunggu. Bahkan ketika sudah tak di lokasi, Angga mengaku masih terbawa sosok Jailani dalam kehidupan sehari-hari. Lantas, adakah kesulitan yang dirasakan Angga untuk menghidupkan karakter Jailani di sinetron Anak Langit? Sudah menghibur masyarakat selama 1 tahun ini. Masyarakat juga makin lama malah makin sini itu makin antusiasnya makin besar pada Anak Langit. 1 tahun untuk ngelewatin umur yang 1 tahun untuk sinetron itu nggak mudah ya. Karena yang gue rasain, yang gue alamin untuk menjaga judul ini agar tetap dicintai masyarakat, itu yang sulit. Karena untuk meraih itu mungkin mudah ya untuk meraih sesuatu, tapi untuk menjaganya itu sangat sulit. Kalau misalkan
menjaga karakter itu dengan sendirinya ya kejaga ya, apalagi Jailani ini di sini karakternya itu konyol dan gue flashback sama kehidupan gue yang lama, apalagi setiap hari gue jalanin gitu Jailaninya, jadi hari ke hari malah makin dalam sih. Alhamdulillah bagus ya yang gue dengar selama ini, antusias semuanya. Kesuksesan Angga Putra yang melejit seiring kesuksesan sinetron Anak Langit tak didapat semudah membalik telapak tangan. Angga yang pernah merasakan hidup dalam himpitan ekonomi sebelum namanya tenar, kini sudah berhasil mengumpulkan pundi-pundi yang tak sedikit. Selain sudah memiliki rumah, Angga Putra yang sebelumnya sudah memiliki mobil kembali membeli mobil baru karena mobil lamanya diberikan kepada orang tua. Alhamdulillah ya. Ya gimana ya, gue masih muda. Dibanding gue ngehambur-hambur uang dan takut uang gue itu habis nggak karuan, jadi gue lebih memilih uangnya itu gue jadiin barang biar kelihatan hasilnya aja. Ya ini mobil dari judul Anak Langit. Alhamdulillah ya, hasil kerja dari Anak Langit yang ingin gue jadikan barang kayak gitu. Karena gue takut, gue jujur diri gue pribadi tuh orangnya boros gitu. Gue orangnya boros, jadi mobil yang satu udah lunas, daripada gue nggak ada tanggungan apa-apa, ya udah deh mendingan gue jadiin barang aja uangnya kayak gitu. Daripada uangnya kemana-mana juga. Kalau mobil yang lama ada dipakai sama bokap. Nih, alhamdulillah. Tetap berantakan kalau keadaan mobil yang gue bawa. Ini hasil jerih payah kerja di Anak Langit. Ya karena gue udah punya mobil keluarga kan ya. Itu kan mobil yang sebelumnya kan mobil keluarga tipenya, dan ini mobil buat pribadi. Makanya gue ngambil yang lebih kecil lah, karena buat gue pribadi. Bakti Angga kepada orang tua tercinta tak terbatas pada materi seperti memberi mobil yang kini digunakan ayahnya. Di usianya yang baru 23 tahun, Angga bahkan sudah memasang target untuk bisa memboyong orang tua dan keluarga untuk menjalani ibadah umroh. Lalu benarkah Angga bercita-cita ingin membawa keluarga ke Tanah Suci tahun 2018 ini? Yang kurang gue belum umroh oleh. Yang kurang gue belum umroh. Gue pribadi mau umroh, dan gue juga kan sempat bercita-cita asik sama diri gue sendiri. Gue pengen umroh bareng sama keluarga, bareng-bareng lah. Insya Allah semuanya tercapai. Targetnya maunya mah tahun ini, insya Allah. Kalau misalkan udah dipanggil sama Allah buat ke Tanah Suci, ya kenapa enggak? Jalan mulus sebagai Jailani di sinetron Anak Langit rupanya tak berjalan seiring dengan kisah asmara Angga Putra di kehidupan nyata. 9 bulan menjalin asmara dengan Fasa Waroka, Angga dikabarkan tengah putus cinta. Lalu, apa sebenarnya pemicu keretakan hubungan asmara Angga dan Fasa Waroka? Benarkah kisah cinta mereka sudah kandas atau hanya rehat sejenak untuk introspeksi diri? Iya, lagi putus kita. Mungkin lebih tepatnya cari kenyamanan kita masing-masing aja dulu kali ya. Di sela-sela kesibukan jadwal syuting gua dan kesibukannya Fasa sendiri, kita juga harus gimana ya, harus berjarak karena gua pengen ngerasain yang namanya kangen gitu. Ya awalnya karena perdebatan sih, dari perdebatan itu jadi panjang terus dari antara kitanya nggak ada yang bisa kontrol diri satu sama lain. Yaudah coba kita break dulu lah untuk sementara, maksudnya. Nggak ada punya cewek lagi kok. Kita putus emang pure karena masalah kita sendiri. Sampai detik saat ini pun dia nggak deket sama cewek. Meski tengah rehat menjalin hubungan asmara, Angga dan Fasa masih menjaga hubungan baik mereka. Bahkan Fasa masih menyempatkan waktunya untuk bertemu Angga di lokasi syuting sinetron Anak Langit. Lalu akankah hubungan mereka terjalin seperti dulu lagi? Ya lebih terencana mungkin ya kita untuk hubungan kita pribadi ya, kita udah ngerencanain berdua. Bukan karena kesibukan, mungkin emang lagi butuh break dulu kali gitu kan. Maksudnya break dulu lah, maksudnya saling introspeksi diri satu sama lain gitu. Akunya introspeksi, Angganya introspeksi, karena biar kalaupun jodoh di saat kita balik lagi kan udah lebih enak jalan ke depannya gitu. Hubungan ini kita jalanin berdua, kita juga
tahu mana jalan baiknya, kita juga sama-sama udah dewasa dan mungkin memang harus lebih banyak introspeksi diri aja kita masing-masing. Dalam rangka hari ulang tahun Korps Marinir yang ke-72, seperti apa aksi Menteri Susi Pujiastuti mengikuti lomba renang lintas Selat Sunda? Seperti apa pula kisah seru Herjunot Ali, Babe Cabita hingga Indah Permatasari saat menjadi lakon dalam film Takut Kawin? Simak beritanya hanya di Hotshot sesaat lagi. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Korps Marinir yang ke-72, TNI Angkatan Laut menggelar sejumlah lomba dari panjat pinang, tarik tambang hingga lomba renang jarak jauh. Lomba yang diikuti 300 peserta ini juga dimeriahkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Bersama Kasal Laksamana TNI Ade Supandi, Menteri Susi ikut mendayung paddleboard. Menurut Menteri Susi, lomba renang lintas Selat Sunda ini patut diapresiasi dan diharapkan bisa membangkitkan motivasi dan sportivitas di kalangan marinir sendiri. Selain itu, Menteri Susi juga mengakui kekuatan para peserta saat ia juga ikut serta dalam mendayung paddleboard dalam jarak yang tak terlalu jauh. Saya pikir satu kegiatan yang sangat bagus, selain untuk membuat para prajurit terlatih, juga ya kalau ada kompetisi kan juga membangkitkan sportivitas dalam berkompetisi, dan saya pikir itu hal yang patut diapresiasi. Apalagi saya dengar ada peserta 2 wanita, kan luar biasa. Saya tadi paddling berapa mil saja capek, apalagi berenang, wah luar biasa. Keikutsertaan Menteri Susi dalam lomba renang lintas Selat Sunda yang menempuh jarak hingga 39 km tersebut juga ditujukan untuk memberikan semangat bagi para marinir agar terus menjaga kedaulatan laut Indonesia. Dan dengan jerih payah mereka, maka tak heran sejumlah hadiah dari uang tunai hingga mobil pun diberikan kepada para pemenang. Tingkat 9 mendapatkan uang pembinaan sebesar 20 juta rupiah. Juara 1 diraih dari Batalion Infanteri 8 Marinir. Orang laut. Negara kita negara kepulauan, tentu saja generasi muda yang mencintai kelautan itu makin banyak. Oleh sebab itu, sarana olahraga atau lomba-lomba seperti ini kita harapkan itu bisa menarik hati para generasi muda. Dan ini juga suatu hal yang sangat luar biasa. Mereka ikut lomba renang yang jarak jauh 39 km. Saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-72 pada bulan November kemarin. Semoga marinir makin kuat menjaga Indonesia, kedaulatan laut Indonesia terutama. Marinir! Mas, kok ceweknya pergi, Mas? Galak amat. Gue bingung. Pagi, siang, malam? Malam. Karir, nikah, anak? Nikah. Ada yang mau karir, ada yang mau nikah. Nggak ada yang mau bikin anak nih. Dari berbagai perlombaan yang digelar dalam rangka hari ulang tahun Korps Marinir ke-72, inilah keseruan pemain film Takut Kawin saat bertatap muka dengan penggemar mereka di kawasan Klender, Jakarta Timur. Kehadiran Babe Cabita, Herjunot Ali dan Indah Permatasari langsung menarik perhatian kerumunan orang.
Dan bagi Herjunot sendiri, keterlibatannya dalam film Takut Kawin memberi pengalaman baru karena beradu akting dengan sejumlah komika. Selain itu, Herjunot yang berperan sebagai Bimo merasa bahwa film Takut Kawin adalah realita banyak orang saat akan memulai fase baru dalam kehidupan berumah tangga. Ayo depan ya. Saya berperan sebagai Bimo di sini yang takut kawin. Jadi nanti kalau mau tahu nonton filmnya tanggal 8 Maret 2018. Oke, baik, luar biasa. Kan aku udah bilang, jangan hubungin aku lagi. Dua-duanya adalah orang yang udah well known di dunia komika Indonesia, jadinya senang. Makanya saya bilang tadi pas ketemu tuh banyak sekali hal-hal baru yang dipelajarin dari sisi acting. Ketemu teman-teman baru kayak gini kan berarti ketemu inspirasi. Tak hanya pengalaman Herjunot sebagai Bimo, acara tatap muka dengan pemain film Takut Kawin kemarin itu juga terkesan berbeda. Jika biasanya acara meet and greet digelar di dalam mall, maka kali ini Herjunot Ali, Indah Permatasari hingga Babe Cabita bertukar cerita dengan penonton di sebuah panggung yang didirikan di pinggir jalan. Bagi mereka, ini adalah salah satu cara agar lebih banyak orang yang tertarik untuk menyaksikan film Takut Kawin yang akan tayang di bioskop mulai tanggal 8 Maret mendatang. Di outdoor, di luar. Terus juga sebelum kita tadi ada band-band lokal juga yang tampil. Orang udah pada rame di luar yang nungguin gitu. Walaupun tadi udara sedikit mendung dan hujan. Panggonya dekat pinggir jalan, jadi orang-orang yang pengen penasaran bisa ngeliat kita, dan mungkin kalau pas udah ngeliat jadi pengen nonton film Takut Kawin. Ya, sekarang tanggal berapa ya? 3, gala premier 2 hari lagi, tayang 5 hari lagi. Oke, jangan lupa untuk saksikan film Takut Kawin tanggal 8 Maret 2018. Kita tunggu di bioskop-bioskop terdekat kamu. Sementara itu, seperti apa pula keseruan pemain film Yowis Band saat hadir di kota Purwokerto dan Tegal? Bagaimana pula kesibukan Amanda Rolles menghabiskan waktu sebagai vlogger kecantikan? Sesaat lagi hanya di Hot Shot. Ada yang tak biasa dan bertabur histeria istimewa pecah di Purwokerto, Jawa Tengah pekan ini. Pasalnya begitu mendengar para pemain film Yowis Band seperti Bayu Skak, Alia hingga Joshua Suherman akan datang, ratusan anak remaja pun berbondong-bondong datang dari segala penjuru merebakkan histeria. Bayu Skak, sang pemeran utama sekaligus penulis film Yowis Band pun semakin terharu ketika melakukan teater visit di gedung bioskop, sebuah tayangan parodi film Yowis Band karya anak asli Purwokerto itu diputar. Yang pasti filmnya akan menghibur kalian semua saja, dan kami Kes juga nanti akan nonton bareng dengan kalian di sini diam-diam. Oh, bangkai kok itu. Hiburan, ini hiburan. Sekarang ngerti be, pancen wong lenggok. Ya udah, terima kasih, silakan nonton ya. Oke, aku udah kayak nenek, jauh gue. Coba di sini. Gurunya jangan paling. Sekarang kita sudah di kota. Dari Purwokerto
Purwokerto, rombongan Bayu Skak dan kawan-kawan pun bergeser ke kota Tegal, Jawa Tengah yang uniknya menggetarkan sambutan yang tak kalah heboh, membuat Bayu Skak dan sederet pemain film Yowis Band bahagia. Karena kerja keras semua tim, terutama dirinya yang khusus begadang selama 4 hari berturut-turut hanya demi memastikan subtitle atau alih bahasa dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia film Yowis Band sempurna agar bisa dinikmati oleh semua kalangan. Duduk di tempatnya masing-masing aja ya, di tempatnya masing-masing. Oke, jangan maju, nanti kalau maju satu maju semua. Ini sudah di kota-kota kemarin maju semua. Saya yang bikin subtitlenya aku sama sutradara sama Pak Parwes itu produsernya 4 hari. Petang dino gak turu. Gak iso turu ya, nyanyi banget. Pokoknya semoga kalian suka dan terhibur dengan film Yowis Band. Jangan lupa diajak saudara dan teman, pacar, mantan, semuanya untuk nonton Yowis Band. Sekarang kita berada di kota. Saat pemain film Yowis Band menikmati kebersamaan dengan penggemar serta penonton di Purwokerto dan Tegal, di lain kisah pemeran Dr. Mia, Amanda Rawless di film London Love Story 3 menikmati waktu kosong dengan menyalurkan hobi sebagai vlogger kecantikan. Amanda yang memiliki segudang kesibukan termasuk menjalani rangkaian promo film London Love Story 3 di sejumlah kota, tak patah arang untuk unjuk kebolehan berbagi tutorial make up ala dirinya. Bahkan demi pengikut setianya di dunia maya, Amanda turun langsung membuat video dari merekam hingga mengedit sendiri. Biasanya kalau misalnya aku lagi nggak ada kerjaan, aku milih untuk bikin video. Oke, jadi ini dia ruangannya. Sebenarnya ini kamar kakak aku, tapi karena kakak aku di Australia, kamarnya kosong, jadi aku jadiin tempat studio ala-ala gitu. Ini dia. Jadi di sini ada beberapa lampu yang dibutuhkan. Untuk lighting setupnya segala macam kamera, aku sebenarnya belajar dari YouTube gimana cara setup untuk bikin video yang bagus. Dan mama juga sempat bantuin sih untuk bikin kayak setup gitu lampu-lampunya. Terus biasanya kalau misalnya aku bikin video, aku tuh sendirian. Jadi kayak beneran PR banget, aku harus kesana nge-play video, terus baru sini, terus kayak matiin lagi. Jadi kayak mandiri banget deh pokoknya. Terus di sini ada komputer. Ini tempat dimana aku ngedit video aku. Setelah melihat hasilnya, apalagi dengan respon penonton yang sangat bagus, aku juga jadi termotivasi untuk terus bikin video-video lagi. Dan pastinya senang juga sih, selain itu juga aku kan share knowledge sama pengikut aku gitu kan. Aku juga menginspirasi mereka. Amanda yang sudah mulai berbagi tutorial make up sejak berusia 13 tahun mengaku sangat menyukai tantangan. Ini pula yang didapatnya ketika memerankan tokoh Dr. Mia di film London Love Story 3. Selain dunia kedokteran yang masih asing untuknya, pembawaan yang lebih dewasa juga menjadi salah satu tantangan yang harus ditaklukkan. Tapi benarkah meski tak memainkan banyak adegan, tapi Amanda sangat menikmati perannya yang memberi banyak pengalaman baru? Iya, di film ini porsi aku nggak banyak. Di sini aku sebagai Dr. Mia. Banyak banget tantangannya sebenarnya ya, karena kan selain karakternya dewasa, tapi juga sebagai dokter gitu kan. Jadi pastinya dari gesturnya, dari cara bicaranya, pembawaannya, banyak juga yang harus aku pelajarin. Walaupun cuma 1-2 scene sebenarnya di film ini gitu, tapi aku pengen gimana caranya walaupun porsinya dikit tapi juga bisa memorable di para penonton gitu. Mungkin untuk nextnya karena di film ini udah cukup dewasa, nextnya pengen yang lebih ABG lagi gitu loh. Jadi back to the real age gitu loh kan, umur aku masih ABG. Jadi nextnya sih aku lagi jalan yang ABG karakternya. Oke, thank you so much udah ngikutin aku, kegiatan aku hari ini. Pastinya jangan lupa untuk nonton film London Love Story 3. Usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Justy Michelle Tumbel mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua.
Jadikan